Oke bang. Oke. Kalau sendiri kayak gini enak ya bang. Tapi kalau udah rame-rame, serem juga. Awas, 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 awas. Kan juga ya. Oke. Oh, siap. Sekolah coba lihat guys. Ini tuh di Jakarta. Masih ada ternyata di Jakarta. Masih ada di Jakarta ternyata seperti ini. Pulang kalau dari sekolah ini pakai getek. Dan ini masih di Jakarta. Kita mau coba? Boleh, ayo kita coba. Ini luar biasa, ini ada ibu dewan yang mau turun. Berarti sangat sayang sama anak-anak, perhatian sama pendidikan. Karena kan kebetulan memang di komisi pendidikan, kesehatan. Kemarin nonton YouTube ya, YouTube-nya Ibu Muslimanko. Ini di mana? Ternyata ada di dapil saya, ternyata di Ulu Jami. Makanya saya pengen turun langsung, pengen lihat ini apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Karena kan kebetulan alhamdulillah sebagai wakil rakyat saya pengen tahu nih ini apa yang bisa kita lakukan. Yuk, yuk mari kita. Tapi memang anak-anak ini jalannya memang hanya satu jalan. Tapi kalau lagi tinggi gimana Pak Lurah? Kalau lagi tinggi, ini nggak terpakai. Ya. Kalau air lagi tinggi, dia nggak terpakai. Kalau harus kekuatannya. Jadi dulu waktu pas, kalau ini informasi dari warga sekitar, dari kita akan dilaksanakan normalisasi dari jalan refleksi ini. Kemudian dulu rencana membangun jembatan di sini. Pertimbangannya pada saat itu karena banyak sekolah. Iya, makanya aku juga baru. Iya, Jadi yang ditakutkan ini terjadi tawuran. Makanya jembatannya di sana karena besi. biar tidak jadi tawuran. Pada saat itu hegemoni tawuran itu Lagi heboh ya, lagi tinggi ya. Nanti tadi malam obrolannya kalau memang ini bisa dikembangkan, satu kita bisa jadiin destinasi wisata, itu bisa kita atur pembatasan-batasannya jadi tempat pemancingan. Nama PAD Kalura gimana Pak Lurah? Betul. Benar bisa kalau saran dari saya bagusnya bikin jembatan hanya untuk orang, bukan orang, just orang. Jalan tadi itu maksudnya mungkin akan ini di sana mungkin karena kalau sudah jalan lepas kondisi lakukan Iya, makanya saya mau lihat kan. Kalau ini kan memang kalau irigasi seberang kan. dia KL Kebayoran Lama Utara seberang. Iya. Kalau benar, berarti kalau ini kan memang irigasi kita ini kan bukan. Iya, 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 Kita tidak bisa iya, iya, iya. atau kita bisa gunakan mungkin jembatannya jembatan Iya, jembatan gantung yang khusus orang. orang. Jadi mobilnya pangkal dulu. Iya. Jadi tidak mengganggu rumah-rumah itu kan? Enggak. Iya. Mungkin genteng itu kan kita nggak mungkin kayak kalau kali tinggi kan Bahaya juga buat anak-anak sih sebenarnya. Kalau misalnya dia kalinya tinggi, benar ada kejadian. resiko iya kalau kalinya tinggi kan resiko kecelakaan. Ini ada faktor keselamatan yang harus diperhatikan juga ini. Tapi kalau
solusinya itu ya berikan. Kasih feeling saya ini udah turunan yang berapa yang di sini? Dari tempat kampung ya pasti ya. Kita tunggu anak-anak aja selesai deh. Kebanyakan masyarakat lainnya bikin perahu-perahu lainnya, jadi bikin pemancingan di tengah ini ya bisa juga. Kalau pancing tuh banyak ikan tuh kayaknya tuh, tinggal mungkin buangan airnya nih. Iya, ini kan buang langsung tuh kali tuh, berbahaya juga. Ya, kalau di sini udah alhamdulillah berjamin nggak gimana Ini padat ya. gimana Nah, ini makanya karena apa sebabnya istilahnya kalau memang mau dibikin ini iya cuma ada space sedikit ada buat orang. Menarik juga sih. Sengaja datang ke sini belum tahu. jadi mungkin kalau ini namanya Yes, betul. kalinya ya Yes, betul. wisatanya ya dan yang dibuat destinasi kan meskipun tidak jalan Ini bisa jadi peluang. untuk berbeda Ini bisa jadi peluang kurang. Kebetulan dapil saya di sini tadi apa? Bukan ngecek sih istilahnya ya, jalan-jalan lihat dapil ketemu warga. Yes, betul sekali. Nah, makanya Bu Dewan baru masuk usul ini nih. dorongan nanti dari Bisa catat nih. kalau dari mereka yang usulin harusnya lebih cepat. Nah kalau kayak gini anak-anak bayar nggak sih? Bayar Mbak, 2.000. Bayar 2.000. Uang berlimpah Sampai 4.000. 2.000. Ada iuran juga. Jakarta Selatan alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak, saya sudah keliling. Kemarin juga saya ke daerah dan dari yang utara saya ke daerah. Pokoknya alhamdulillah setelah terpilih saya kembali lagi ke masyarakat. Setiap sebulan hampir 3-4 kali saya keliling. Jadi pertama kali saya lihat itu nonton di YouTube-nya Ibu. Saya lihat kok ternyata ini masih di daerah Jakarta, masih di daerah Jambi. Kebetulan memang dapil saya. Dan saya ngomong sama Ibu, coba dong saya pengen lihat itu keadaan seperti itu gimana sih. Makanya saya datang ke sini dan saya ngecek ternyata ketika saya terjun langsung mencoba ngetek ini, saya merasakan kayaknya ini anak-anak ini kurang safety. Keamanannya kurang sekali. Karena ketika pas kita kan kebetulan tadi banyak yang gede-gede, maksudnya orang dewasa ya, itu udah goyang-goyang ke kiri ke kanan, harus ada yang di belakang, harus ada yang di depan supaya itu seimbang. Jadi saya ngebayangin safety-nya kalau menurut saya memang sangat kurang. Jadi memang harus diperhatikan. Buat kita aja yang dewasa agak serem ya untuk naik gate dari tahun 87. Karena kan biasanya kalau saya tuh keliling-keliling di sini karena kita nggak tahu kalau ada penyeberangan ini. Makanya waktu itu saya nonton YouTube, ya, nonton YouTube-nya Ibu. Ada berita juga. Iya, ada berita juga. Saya bilang ini kan daerah saya, Jambi. Nah, makanya saya bilang yuk coba kita lihat apa yang bisa dilakuin. Karena pas datang ke sini benar, setidaknya keselamatannya harus ditingkatkan dulu untuk penyeberangan. 5. Tadi orang dewasa 3 ya. Tapi jadi kita lihat banyak juga anak-anak. Ada lebih dari 5 tadi. Makanya itu saya bilang keselamatan itu paling penting sih. Tadi ngomong sama Pak Lurah, kalau ngomong sama Pak Lurah itu bagusnya adalah dibikin jembatan untuk orang saja. Tapi kan harus kita
warga. Apakah ada pembebasan atau bagaimana? Dan juga itu kan jalan masuk itu cuma satu orang. Masuk keluar dari situ hanya bisa satu orang. Berarti kan yang terganggu adalah yang harus ini kan rumahnya kan. Nah, ini kita juga harus ngobrol sama yang punya dua rumah ini. Bagaimana? Cuman kalau saya pengennya untuk sementara waktu biar anak-anak safety dulu. Kita bikin jembatannya, bukan jembatan apa tangganya yang mumpuni daknya. Kita lihat terakhir kita benerin atau bagaimana supaya dia nggak goyang atau saya bilang kita harus bergerak cepat karena kan nggak mungkin kalau pembebasan rumah, pembebasan tanah itu kan perlu waktu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan ya itu seperti kita semen atau segala macam supaya ini tidak bahaya. Dan kita lihat perahunya apa yang bisa dibetulin atau mungkin ada ban atau apa. Tadi kita tanya tadi sama anak-anak, bisa berenang nggak? Enggak. Ada 2 anak tadi bisa berenang nggak? Enggak. Nah kalau musim hujan kan amit-amit memang baik, kalau ada terjadi sesuatu kan kasihan mereka juga, bahaya buat anak-anak. Ya makanya itu kita harus pikirkan matang-matang setidaknya apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu aja supaya buat keamanan sih yang paling penting. Saya concernnya keamanan buat anak-anak. Mungkin termasuk juga nanti kondisi di Bedewan gitu karena orang langsung pencemaran yang terkait kesehatan. Jadi sebelumnya saya terima kasih karena Ibu Dewan sudah hadir di sini. Kita sama-sama cek langsung kondisi dan situasi seperti apa. Tapi memang setelah melihat situasi ini secara langsung, saya berpikir dan mencoba mengkaitkan Ibu Dewan. Yang pertama mungkin kalau untuk pembebasan lahan itu membutuhkan waktu, terus dan banyak hal lain yang terkait administrasi. Jadi bagaimana kalau kita membangun dulu tangganya, terus perahunya juga terkait keselamatannya. Terus mungkin kita terutama di wilayah Ulu Jami ini kita udah bisa bangun dak kecil, orang bisa pemancingan, kita bikin pemancingan di sini. Akhirnya kan perekonomian masyarakat kan meningkat. Kalau di suatu wilayah perekonomiannya meningkat, dapat dipastikan kamtipmasnya itu terjamin. Karena apa? Karena perekonomiannya seperti itu. Sampai sejauh ini kalau terkait perahunya tidak ada kendala. Tapi setelah tadi saya juga mencoba secara langsung, tentunya ada evaluasi terkait keselamatan yang harus diperhatikan. Lalu yang selanjutnya kita harus perhatikan, sudah ada beberapa kali kasus kejadian orang tenggelam. Tapi bukan karena perahu ini ya, bukan karena perahu ini, tapi ada orang tenggelam. Artinya ada akses yang mudah di sini nih untuk orang bisa masuk ke sini. Nah itu kita harus antisipasi, terutama untuk anak-anak. Tadi 2 orang yang kami coba tanyai dengan Bu Astrid, keduanya merasakan kami biasa aja Bu, kami bisa berenang nggak? Nggak bisa berenang. Nah itu kan jadi salah satu problem yang kita harus cari solusinya. Nah, ini kan untuk terjaminnya keselamatan dan keamanan dari masyarakat seperti itu. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan dan Astrid di sebetulnya keberadaannya ini ada di 2 wilayah dan kedepannya masih saya kontribusikan masuk ke kelurahan demi anak-anak ya kebetulan memang di wilayah Kelurahan Utara itu banyak sekolah dan beberapa itu secara makanya bisa dan yang kompetisinya ini kalau sepengetahuan saya kalau untuk kasus orang tenggelam di Kecamatan Penyeberangan Proyek ini belum ada. Cuma kalau di Kali Pesanggrahan ini sudah banyak juga korban yang lain-lain di pinggir laut. Cuma kalau untuk kasusnya dari Proyek itu
tapi kalau berdasarkan keterangan dari Pak Lurah, ini sebetulnya ini memang proyek PUPR sudah dilakukan di kalau di sini kan bisa lihat di wilayah Unjami nih, ini Unjami sudah tinggi, bersama pun naik Boyolali Utara, beda wilayah. Jadi kayak tadi saya bilang, mungkin kalau untuk semacam jembatan kan kita perlu juga ada pembebasan di sebelah sana, dan juga kan pintu masuknya itu cuma bisa satu orang dan itu terhimpit sama rumah. Itu kan perlu diperhatikan, nggak mungkin kan? Ini kan rumah warga. Jadi yang pertama bisa saya lakukan, bukan saya lah, bersama teman-teman, bersama teman-teman di dewan, mungkin saya akan lihat ini minta didak-dakin supaya ini kan bahaya, kayu. Kita bikin pakai dak semen atau bagaimana kan sebelah sana kita bikin dak semen supaya setidaknya anak-anak turun tangganya yang nggak bahaya, sama paling pelakunya. Kita tanya bang, yang mungkin kita siapin ada pelampung atau bagaimana, amit-amit cabang bayi, kalau misalnya ada apa-apa kan bisa ada pelampung. Insya Allah besok kan kita udah kantor. Alhamdulillah saya ke kantor, besok kan saya ngobrolin sama teman-teman. Kebetulan kalau ini kan memang ranahnya Komisi D. Komisi D itu kan pembangunan. Saya akan ngobrol sama teman-teman. Kalau perlu nanti Komisi D yuk kita cek bareng lagi, yuk kita lihat ini apa yang bisa dibangun, apa yang bisa dibangun. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewan mau turun langsung ini secara mencatat selama saya menjadi polisi turun ke lapangan, baru ini ada Ibu Dewan yang mau turun ke lapangan ngecek langsung, nyebrang langsung di kali, kita cobain detek sama-sama. Artinya apa yang dirasakan masyarakat itulah yang harus kita rasakan bersama. Jadi tadi sudah ada beberapa obrolan sama Ibu Dewan, kita akan percepat apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan, keamanan dari warga, juga apa nih ke depannya yang kemungkinan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena dengan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar itu otomatis perekonomian yang meningkat itu keamanan juga pasti terjamin. Karena jika ada perekonomian yang bagus di suatu wilayah, itu pasti tingkat keamanannya terjamin, harga pasnya memungkinkan, tapi yang jangka pendeknya dulu, yang apa yang dilakukan terlebih dahulu itu yang paling penting kan, yang paling keselamatannya dulu. Nanti untuk masalah kan kita kan bawa lagi teman-teman kita, ini kita kalau mau bikin pemancingan, karena kalau dipikir juga kalau kita buat jembatan kan mungkin ada pekerjaan yang lebih ya agak meningkatkan ekonomi lah. Pas kita buat seperti apa, tapi itu kan jangka panjang, kita obrolinnya buat nanti ke depan. Kalau yang ini paling penting keselamatan dulu, karena apalagi mau curah hujan kan tinggi, takutnya ada banjir atau kayak gimana kan bahaya. Untuk mengganti perahu kita tanya abangnya dulu ya, mau nggak berkenan, tidak, benar nggak? Kita tambahkan bahannya, itu yang kita bisa bilang. Kita kan besok kita akan ngobrolin apa yang dibangun, karena kan kebetulan saya kan Komisi E. Nanti kita akan ngobrolin sama Komisi D, mungkin akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk ini bagaimana pembangunannya, ini bisa ditopang dengan apa, pakai semen kayak gimana atau kayak gimana, nanti kan kita baru tahu. Dan mau coba tadi udah turun belum? Udah getek, goyang kan? Ayo. Nah ini aja udah bolong kayunya. Kayunya udah bolong, udah goyang. Karena jujur gini, ini kan daerah dapil saya, daerah Ulu Jami. Jadi saya agak kaget juga kok ternyata di daerah saya, apalagi terutama di daerah Jakarta, yang Jakarta Selatan yang notabene katanya sudah pembangunannya sudah luar biasa, ternyata masih ada seperti ini. Itu yang saya kaget juga. Jadi saya pengen benar-benar daerah sini yang seperti kayak gini tuh maju. Kayak seperti ini mungkin keselamatannya harus pertama kita pikirkan, karena tadi beberapa ini kan jalannya buat pulang pergi anak-anak sekolah ya. Jadi bahaya sekali sih kalau menurut saya, itu yang harus diperhatikan. Oke bang. Oke. Kalau sendiri kayak gini enak ya bang. Tapi kalau udah rame-rame, serem juga. Awas. Kan dia goyang. Oke. Dari tahun berapa bang? Dari tahun 1987. Oh, berarti dari kakek ya? Dari kakek ini berarti turun temurun ya? Bapak saya di sini. Oh bapak, oh dari bapak ke abang gitu, dari tahun 87. Nah makanya nanti kalaupun nanti kayak
tadi Pak Lurah bilang kan ada jembatan untuk perorangan atau bagaimana, tapi kita kan harus mikirkan pekerjaan mereka juga. Apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya dibikin jembatan, kalau misalnya dibikin jembatan, pekerjaan mereka kan hilang ya. Makanya juga kita harus pikirkan yang paling penting, jalan tercepat adalah keselamatan dulu. Mungkin nanti kita akan taruh ban-ban, nggak ada ban ya, Bang? Karena mungkin abang ini berpikiran mungkin cuma sedikit kali ya, Bang, cuma sebentar gitu untuk menyeberang. Tapi kan bahaya juga, apalagi kalau ini yang kelihatannya tenang, tapi kita nggak tahu dalamnya. Dalam masih Bang? Dalam, pasti dalam. Apalagi tadi buka polsek tadi udah bilang ada yang banyak yang hanyut, jatuh di kali ini, tapi memang bukan naik getek ini ya, cuman kan memang ada beberapa yang jatuh ke kali atau biasanya ketemunya nanti di ujung ya. Nah, itu kan bahaya, maksudnya walaupun cuma segini, yang bisa kita lakukan secepatnya adalah keselamatan buat anak-anak sekolah ini. Ya yang pasti kan, ini kan kita baru datang, kita baru meninjau, yang pasti kita kan ngomongin akan ke Komisi D, karena kan Komisi D itu adalah pembangunan. Jadi apa yang bisa dilakukan, yang penting sih saya mintanya ini buat keselamatan dulu, seperti kayu-kayu ini, tangga-tangga ini dibenerin dulu, atau seperti apa yang kokoh, yang di sana itu kan kalau anak-anak jatuh bahaya. Apa yang di sini nanti ditambahin ban buat penyelamatan. Nah di sini juga, ini kan juga kita bikin yang permanen, pakai pakai semen, biar anak-anak juga nggak goyang-goyang pas naik ke atas. Kan kita nggak tahu kalau hujan ini licin kan bahaya. Itu yang pertama dilakukan. Karena waktu jadi artis, saya nggak pernah nyebut diri saya artis, mungkin istri artis kali ya. Karena kan bisa dibilang yang mempunyai program banyak, yang jadi artis itu kan suami. Kalau saya kan cuma ikut aja. Jadi kalau mungkin sebagai artis, mungkin apa yang mau kita omongin atau bagaimana, kan memang terlihat di TV kesannya glamor atau bagaimana, tapi jujur lebih senangan seperti ini sih. Karena memang sebelum jadi artis juga saya senang terjun ke masyarakat, saya senang bergaul, dan kebetulan acara-acara kita itu banyak yang berhubungan sama masyarakat. Ya kan, kayak acara-acara saya pasti gamesnya ada sama masyarakat, sosialisasi saya ada di luar, jadi udah terbiasa seperti itu, jadi emang lebih senang kayak begini. Mungkin gini, Dewan itu saya baru ngerasain sih. Saya tuh kalau tidur, mau tidur, ini kan kalau dulu ya kita kan tidur aja atau kayak gimana, cuma ini kalau sebelum saya tidur pasti pas mau tidur tuh kepikiran gini, ini hari ini saya udah kayak gini ya, hari ini udah kayak gini, oh besok saya mau ngelakuin apa ya buat masyarakat ini daerah sini belum, daerah situ belum, itu berasa sekarang. Pas tidur pun kayak ada pikiran, wah ini belum dikerjain, daerah sini belum dikerjain, ini belum dilakuin, ini belum ini, wah itu sih berasa sekarang kayak begitu. Jadi kalau kata teman-teman saya, mungkin emang sudah hatinya di situ treat katanya. Ya udah, alhamdulillah. Abang ajarin abang. Tapi ini kayak yang di Jakarta Pusat. Ini kan? Oh, dari sini. Ini Bang. Iya. Ini bener nggak Bang? Enggak sih, nggak berat sih, nggak berat. Beratnya katanya kalau lagi banjir, karena kan kalau banjir itu kan air pasti naik ya.